Yo, what's up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang mau melanjutkan konten Gerabak Ustad. Ya, Bib? Lantas baik lu. Kita udah ada di Paul. Ini Ustad ngurusin tiap hari ngurusin perizinan. Kita mau keluar tol. Kita masuk tol mana nih? Andara, kita akan ke rumah Sultan Andara. Pinggiran Andara. Tetangganya Andara. Bib, yang bener Bib, jangan sampai kayak waktu itu ke rumah Ustadz OM. Salah rumah. Kayak di pojok tuh, yang warna biru. Kayaknya ngono warna biru tuh. Ada motor, kayak ini dia nih. Rumahnya yang hijau. Rumputnya tinggi-tinggi. Kamu kan awalnya Iya nih kayaknya ini. Iya nih. Kirim foto. Dah, masuk. B12 bentar. Ya udah, sini aja adem. Kita udah sampai. Oh, pantu di taman situ, pantu. Shopping dia. Shopping segala macam. Mana sih? Alhamdulillah, nggak kesasar kayak waktu itu. Ya banget ya. Sanap sob. Assalamualaikum. Sampai kita ke rumah orangnya. Perurusan perizinan. Ustadz untuk urusan perizinan. Masya Allah, Syekhuna Al-Fadil. Kif halak? Sabah al-khair. Tayyibin insyaallah. Juragan semua ini. Gantian lu pegangin. Lu megang. Hei, gondrong tunggu gondrong. Gondrong. Cuman ada warna dikit lah coklat. Tunjukkan tadi Warna. Dimasak. Oke. kunci Beb. قد أفلح المؤمنون. Gue. Dua. Lo udah 3. Cak dua. Udah 3. Cak dua. Apaan sih? Nih, gua buat teh adan ini. Waduh. Masya Allah. Ini cak dua tapi Gua tuh dah. ini cak dua ini. Ya. Biasa nih dia udah 3 tadi Teh saat. adannya enak nih. Aduh. Udah cak dua Ini ini. teh ada nih Teh cuy. adannya minum dah. Lu mau teh adanya apa Habis pisang? ini kita keluar aja. dah. Nyobain ente Cobain, buatin. cobain. Teh Aden nih. Ini buatan antum nih, San. Iya. Udah biar adem. Kita keluar ya. Ini Aden, Adem luar. Oh iya bener cakep ya. Settingan nih. Oke. Siap. Ini tehnya bawa nggak? Tonton. Wah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lucky Pet Channel masih terjaga di tengah kancah berpacu dalam dakwah. Boom. Di era kenalkan remaja yang semakin kehilangan arah, yang kita berdua, bertiga, nggak mau mati tiba-tiba. Nah. Ya kan? Yoi. Ya, biar nggak kosong-kosong banget. Pas Iya. matinya pasti bawa amal yang terbaik. Tidih. Masya Allah. Gua demen. Di tengah kita ada Sokabib. Ada Ustadz Sahal. Ustadz Sahal Al-Mudofari. Masya Allah. Orang Betawi asli, juragan kopi. Masya Allah. Apa lagi yang belakangnya I? Yang itulah yang tadi masalah perizinan. Oh iya. Kita akan bahas masalah perizinan sama Ustadz Sahal. Nih. Ini Oke. teman-teman pasti bingung nih perizinan apa. Perizinan apaan sih ini orang kelurahan apa sekarang nih kerjaannya nih ya ngurusin perizinan. Aneh kan orang punya nama. Aneh orang baik. Oke. Aneh lagi megang duit, orang-orang lewat aneh kasih. Masya Kan Allah. jalanan umum, bukan jalanan aneh. Aneh kasih lewat, bukan kasih duit. Bukan kasih duitnya, kasih lewatnya. Cakep nih. Alhamdulillah, laku lihat hujan, lu masyaitan nafian. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, lanjut Ini aja. numpang lewat. Beneran, numpang lewat. Khair Nah, insyaallah. ini kan masalah perizinan. Nam. Antum nggak takut emang urusan-urusan sama jin? Iya, biasanya kan serem tuh jin. Tinggi, gede, buluan, ya kan? Botak, Bau, hitam, ya kan? congeng. Gondrong. Baunya jangan ke sini Iya, dong. gondrong gue. Gue gondrong juga, Ustadz Sahal. Nah itu gimana, Ustadz? Jadi gini, kalau dalam hadis sahih yang mulia Rasulullah sampaikan bahwasanya kalau kita takut sama jin, jin ini akan membesar seperti gunung Uhud. Tapi kalau kita berani sama jin, jin ini akan mengecil seperti lalat. Tinggal kita yang nimpalinnya gimana? Kita mau berani apa mau takut? Boleh gitu, Bu. Boleh, emang Ini disebutkan. unjuk palanya, misalnya Iya, gitu, jin boleh. itu sebenarnya takut
kepada manusia. Aslinya penakut ya. Aslinya penakut. Kenapa dia mulai seakan-akan berani, seakan-akan belagu, ini gue, ini kawasan gue. Ketika disebutkan di dalam surah Al-Jin ayat 6, kata Allah Subhanahu wa taala, wa annahu kana rijalum minal ins ya'udzuna birijali minal jin fazaduhum rohako. Poinnya di sini. Awal mulanya di sini. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala bahwa dan sesungguhnya kana rijalum minal ins, sesungguhnya beberapa orang lelaki, sekelompok lelaki ketika dia melewati lembah, ya'udzuna birijali minal jin. Mereka meminta perlindungan kepada bangsa jin. Contoh orang kita lewat kebun kosong, numpang-numpang anak bagong mau lewat. Anak bagong kan babi ya? Iya, makanya dia harus merendahkan dirinya, meminta perlindungan kepada selain Allah. Oh, gitu. Karena jin tahu, gila sebenarnya manusia itu takut sama gue. Agak boleh itu, Zat. Iya nggak boleh. Numpang. Itu syirik apa nggak bukan? boleh. Syirik. Macam main syirik mulu. Tadi dulu. Iya itu nggak boleh. Karena jin tahu manusia itu takut sama mereka, sehingga mereka, nah ini dia makin membesarkan dirinya. Ini gue, ada gue, gitu. Sehingga dia memberikan bisikan-bisikan syaitan, was-was syaitan, sehingga manusia jadi ngeri ya, kok merinding ya, kok bulu kuduk. Nah, karena itu tadi sebenarnya jin takut dengan manusia. Tapi karena ya'udzuna birijali minal jin, karena mereka meminta perlindungan kepada bangsa jin, fazaduhum rohako, maka bangsa jin itu akan senantiasa menambahkan kesesatan pada mereka. Ini poin. Tambah kesesatan maksudnya kesesatan apa? Semakin takut, semakin meminta perlindungan kepada Allah, bukan semakin meminta perlindungan kepada bangsa jin, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal tauhidnya jadi berkurang. Kayak misalkan di kebun kayak gini nih. Sebenarnya di kebun kayak gini, kalau kita yang beriman kepada Allah senang. Kenapa senang? Karena kalau kita tahu nih tanaman, mulai dari akarnya, mulai daunnya, rantingnya, ini banyak malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang ada di sekitar kita. Ini di sekeliling kita banyak malaikat Allah. Harusnya kita senang dikelilingin malaikat. Bukannya takut dengan kalau malam bangsa gelap jin. juga tapi nih, Tan. Walaupun gelap nggak masalah. Emang nggak pernah ditongolin? Enggak, Kasih lihat. alhamdulillah. Alhamdulillah. Kan biasa orang gitu saat kalau urusan sama perizinan kan gitu ya, Bib? Iya. Takut tongolin, tadi disuruh ngamalin ini itu. Makanya kalau kita ketemu sama dia, justru ketika mereka menampakkan diri depan kita, itu bisa kita pukul. Sebagaimana sahabat Nabi Khalid bin Walid ketika berhadapan, bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika dia menampakkan diri, lawan. Maksudnya dilawan kayak orang Bisa. gitu. Jadi jin itu gini, kaidahnya, secara kaidah, jin ketika dia masuk ke dalam tubuh manusia, jin masuk ke dalam tubuh manusia, maka yang akan berlaku adalah hukum manusia. Kalau dia Contoh, kelihatan ketika dia masuk jin di dalam tubuh ente, yang berlaku hukum manusia. Pada saat ente aneh pukul, jin sakit kena pukul. Tapi ini sakit Tapi nggak? ketika jin itu di luar tubuh manusia, maka yang berlaku adalah hukum jin. Oke. Kita tangkap nggak bisa, kita gamparin nggak bisa, kita masukin botol nggak bisa. Lantas bagaimana mereka bisa masukin jin ke dalam botol? Berarti keterlibatan di dalam tubuhnya jin dengan jin yang bisa. Oh, jin sama melakukan. jin ketemu tuh ya. Ketemu. Gitu, makanya. Tapi bedanya kalau jin bisa menampakkan diri, dia tiba-tiba nampakin diri, itu kita tampolin bisa. Kenapa? Karena sudah keluar kodrat. Harusnya dia di bangsanya dia Harusnya aja. di bangsanya dia, nggak boleh keluar menampakkan. Sial lah. Ya, Iya, sial. Nah, bahasa. Sial, emang Ada iya. lagi nggak pakai sial ini? Iya, Bang. Oh, sial, bukan sial. Makanya ketika jin nampakin diri, itu ibarat ular. Kalau dia nggak ngebunuh orang, dia dibunuh. Kayak gitu. Dia bisa bunuh orang emang jin. Nah, Nggak kan bisa. gitu kan orang bilang takut dibunuh, dicekek. Nah, kalau jin bisa Katakan sama jin tomang gitu. kalau jin bisa tomang di depanan dikit cengkareng berarti dong. Dekat itu apa? Grogol, Tanjung Taman Duren, Anggrek. Mal Taman Anggrek. Kampung Beta. Nah, jin kalau dia bisa nyekek orang, berarti akan banyak jutaan orang yang mati di tangan mereka. Jin itu nggak bisa apa-apa. Tuh, Tapi teman-teman dia nggak bisa tuh. memberikan was-was di dalam diri manusia. Was-was itu apa, Ustaz? Teman-teman biar Was-was tahu itu nih. bisikan-bisikan lembut yang dia akhirnya dengan hawa besar rasa takutnya kepada selain Allah. Contoh was-was itu, misalkan nanti lagi sholat. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Gue lagi rokaat keberapa ya? Itu was-was tuh. Sering tuh kejadian Sering tuh. banget. Gua handphone gua tadi ditaruh di mana ya? Kalau listrik bunyi Aneh lagi. pernah datang tamu laki, ketika dia sholat Allahu Akbar, dia mikir,
kok bini gue nggak ngikut jamaah? Pas dia sadar dia nggak punya bini. Itu was-was. Itu kenyataan yang pahit. Dia was-was itu meniupkan bisikan-bisikan lembut dan menimbulkan keraguan dalam diri. Makanya kata Rasulullah SAW, ketika ada satu hal yang ragu maka tinggalkan. Gitu. Itu konsep sebenarnya. Itu sikap. Kalau ragu tinggalin. Tapi banyak dari kita yang berharap sama golongan jin itu. Banyak. Kan? Yang lu cerita lu kemarin, Bib. Yang orang-orang pada minta sama jin. Iya banyak. Itu kayak kemarin lah yang contoh yang orang hilang si Yana tuh. Yana Kudasi. Iya, Yana Kudasi. Yana Kudasi. Cari. Bener. Yana Kudasi kenapa dia? Yana Kudasi iya, bener, yang hilang di Sumedang ya kan. Itu pada dukun-dukun pada nongkrong di situ, minta tolong, katanya diambil sama orai kuning. Orai kuning, ular kuning, siluman situ katanya, ya kan. Pada minta tolong cariin deh tuh Yana, katanya orangnya di Cirebon ya sama kan? bini muda. Oh, bini muda. Iya, lagu-laguan laki emang. Bener. Makanya banyak cewek yang ngeluh sama aneh, laki tuh nyebelin. Karena aneh tahu laki nyebelin, aneh gak mau nikah sama laki. Iya benar. Nah, itu gimana dia? Kita sedang mengalami krisis akidah. Mereka lupakan diri mereka yang sebenarnya yang harus mereka mintakan pertolongan, perlindungan ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka nggak sadar tuh ketika mereka sholat 5 waktu, padahal mereka mintanya sama siapa? Allah. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah ya Allah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Jadi kalau kita sudah benar-benar sampaikan ini kepada Allah, makanya orang-orang kita tatkala dia sholat, ketika dia sholat, sebenarnya banyak orang-orang yang dia tidak memaknai bahwasannya dirinya sholat. Kenapa? Karena kalau dia memaknai dirinya sholat, ketika mereka ini angkat tangan, Allahu Akbar. Kalau aneh sering bahasakan, kalau mereka sedang angkat tangan, pada dasarnya Allah pasti turun tangan. Ini sebuah penyerahan diri kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, ya Allah, udah deh. Gue udah nyerah. Semuanya udah gue serahin samamu ya Allah. Semuanya. Perlindungan, penjagaan. Tapi kan itu wasilah bisa, Tat. Boleh dong sama orang yang pakaiannya gamisan gitu. Lengkap deh, muslim lah istilahnya. Boleh dong minta tolong sama dia. Kiai, saya bagi amalan dong biar begini, biar begitu. Oke. Menarik nih, ketika itu dijadikan wasilah, ini namanya kan masuk dalam materi tawasul. Tawasul itu boleh kepada orang yang masih hidup. Ente datang ke aneh minta doa itu boleh. Tapi ketika misalkan ada amalan, boleh nggak minta amalan dong supaya gue bisa terjaga. Kemudian amalan ini diberikan dan kita lihat amalan ini connect nggak dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Contoh, ente zikir. Nih zikir 10.000 kali. Padahal di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surah Ali Imran 191 kata Allah, innal ladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Sesungguhnya kalau kita ingat Allah boleh dalam keadaan diri, duduk, berbaring. Oke. Zikir kita boleh dalam keadaan apapun. Tapi ketika amalan itu secara khusus nih, amalan buat lu baca 10.000 kali dalam sehari. Kita lihat 10.000 kali ini ada jumlah yang khusus. Kemudian ada nggak contohnya dari Rasulullah SAW? Kita cari dalam hadis sahih mulia. Adakah jumlah 10.000 kali yang diajarkan Rasulullah? Nah, tapi bagaimana kita Tat ya Bib? Yang namanya nggak tahu orang kasih tahu aja mau guru kita nih suruh amalin. Iya. Ustadz dong ngeyel aja. Makanya. Bukan, kan lu kagak tahu gimana. Iya, makanya gini. Makanya ketika para ustadz memberikan amalan, kita juga harus tanya dulu, adakah dalilnya? Kita bisa ya dibohong-bohongin. Nah, banyak umat kita kejebak dengan yang bermuatan-muatan Islam. Banyak nggak sih itu, Bib? Tadi yang lu mau tanyain apa? Gue lupa, coba lu dah. Ini kan masalah jin. Biasanya kan sering orang digangguan jin ya, bisa jadi sakit karena jin. Itu bisa sebenarnya bisa, gitu. Bisa. Ya. Itu kenapa sih jin itu bisa bikin sakit kayak gitu? Oke, ini pertanyaan bagus. Karena jin itu dia akan minta balas budi, walaupun belum tentu budi yang melakukan. Oh, bisa budi, jadi Adam, budi. kan kita nggak tahu. Bisa jadi Bang Obay kan bisa bener Bang Obay kadang-kadang dibalas. Kenapa jin itu akan balas budi? Contoh, ketika kita kayak tadi tuh amalan, kita ngambil amalan, terus tanpa disadari ketika amalan ini tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW,
Bahkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala kata Allah, "Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Coba tunjukkan bukti yang kalian lakukan, ada nggak dalilnya? Kalau ini nggak ada, amalan ini tidak merujuk kepada Rasulullah SAW, maka yang terjadi adalah jin merasa terikat sebuah perjanjian. Ya, jin merasa terikat sebuah perjanjian. Sehingga ketika udah ngikat perjanjian dan kita nggak ngejalanin perjanjian itu, dia minta balas budi. Atau kita dianggap lu utang budi sama gue. Sehingga yang diambil adalah kesehatan kita. Umumnya orang-orang yang akan dibikin sakit kalau nggak kepala, perutnya sakit. Oh, itu Pundak kayak sering berat. Basic tuh ya. Pundak. Iya, pundak sering berat. Aduh, gua gak ada yang nunggangin nih, ada yang Terus nemplokin gitu biasanya. tulang belikatnya sering berat kayak gitu. Nanti sekarang berat nggak? Enggak sih. Terakhir nimbang berapa beratnya? Oh, Tom ini sendiri kan perukiah nih. nah. Pasti urusannya sama jin. Pernah punya pengalaman nggak sih yang paling serem-serem pas ngerukiah itu ketemu jin atau apa gimana gitu? Masya Allah. Gitu kan mencengkamkan kan lo jin. Aneh sekarang lagi nggak serem, lagi melek kan? Oh iya, bener. Oh ya. Iya, merem. Gini, sebenarnya kayak aneh pengalaman awal mula rukiah itu dari 2004. Jadi pengalaman yang serem-serem itu banyak ketemu sampai aneh datengin dukun. Ya, aneh datengin dukunnya langsung. Aneh ketika merukiah seorang ada yang keluar jarum. Terus pernah aneh kedatangan tamu dari Tanzania, Afrika. Dia orang Yaman, dari kecilnya lahir di Yaman, tapi di usia 10 tahun satu keluarga dia udah tinggal di Tanzania. Datang ke Indonesia, di rukiah muntahnya keluar boneka. Boneka. Enggak beneran itu. Beneran gitu. Makanya ketika aneh pernah rukiah orang keluar jarum, aneh nungguin nih benangnya nggak keluar gitu. Kok jarum doang? Jerami. Kan nggak lucu kalau mesin jahit yang keluar yang mulut. Ini tuh orang Tanah Abang apa mana nih? Dagang baju jadi. Ya kan? Tapi dari selama ini di ngerukiah gitu sempat ada banyak gangguan nggak sih? Alhamdulillah, cara yang ana lakukan adalah dilemparin bola, kasti. Sebelum rukiah kita selalu meminta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun melakukan itu sebelum tidurnya, sebelum melakukan aktivitasnya. Jadi kita pun harus meminta perlindungan kepada Allah. Kayak gitu. Rukiah lu sama gua. Kadang kalau lupa main tidur aja. Nih, Sat. Kita dari tadi ngomongin perizinan, ngomongin rukiah. Nah, ini teman-teman lagi sendiri perlu tahu nih, rukiah itu apaan? Oke, berdasarkan dalam hadis sahih mulia kata Rasulullah SAW, innar ruqa wat tamaim wat tiwala syirkun. Innar ruqa, sesungguhnya ruqa ini adalah mantra jampi yang dibaca dan ditiupkan. Wat tamaim wat tiwala syirkun, syirik ya. Tiwala benda yang digantungkan, wat tamaim tamimah. Nah, sebenarnya kata bahasa ruqyah itu adalah jampi mantra. Jampi sama mantra. Dan ditiupkan. Makanya orang-orang yang melakukan ruqyah baca ditiup. Dukun melakukan ruqyah baca dan ditiup. Kayak gitu. Itu ruqyah dalam segi bahasa. Tapi kalau kita masuk dalam segi ilmu syar'inya, ruqyah adalah bacaan doa-doa yang dibaca dan ditiupkan yang sesuai dengan tuntunan Quran dan hadis. Sebagaimana dalam hadis-hadis sahih mulia Rasulullah contohkan dari Aisyah radhiyallahu anha sebelum Rasulullah tidur, kemudian Rasulullah melakukan ruqyah dengan cara menggabungkan kedua telapak tangan, kemudian baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tiup lalu usap ke semua tubuh. Kemudian ada sahabat Nabi yang bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah dulu di zaman jahiliyah kami selalu melakukan ruqyah. Bagaimana menurutmu? Nah, ya, tapi kan berarti kan ada yang bilang nggak boleh, Sat. Nah, benar nggak, Bib? Benar. Nggak boleh kan bilang ya? Karena apa ya, nanti tiket surganya hilang. Tiket surganya hilang. Benar, hadis ini sahih. Jadi kata Rasulullah SAW, sesungguhnya 70.000 umat Rasulullah SAW tidak akan bisa masuk surga tanpa hisab. Siapa mereka? Humul ladina la yashtarkun. Mereka orang-orang yang minta ruqyah, wala yatatayyarun, dan mereka orang-orang yang melakukan tatayyur, wala yaktawun, dan mereka orang-orang yang melakukan kay. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabb mereka bertawakal. Dalam hadis ini banyak umat Islam terjebak. Gue takut minta ruqyah karena nggak boleh. Betul. Nah, itu tadi kalau kita merujuk kepada arti ruqyah sebenarnya adalah jampi dan mantra. Jampi dan mantra. Jadi kalau umat Islam buat Lucky Pet, teman-teman Lucky Pet channel yang dimulakan Allah, kalau teman-teman mau minta ruqyah tapi ruqyah ini syar'i nggak masalah. Jadi harus digarisbawahi. Teman-teman Lucky Pet
Ya, harus digarisbawahi. Kalau kita minta langsung ruqyah, tapi ruqyah ini syar'i, ini nggak masalah. Kenapa? Boleh ya, boleh. Karena ketika ada sahabat Nabi, ini kayak model talaki ya. Sahabat Nabi datang kepada Nabi, kemudian bilang, ya Rasulullah, dulu di zaman jahiliyah kami selalu melakukan ruqyah. Bagaimana pendapatmu? Jawaban Rasulullah SAW, a'ridu alayya ruqakum. Coba tunjukkan kepadaku ruqyah yang kalian sudah lakukan di zaman jahiliyah. Kemudian banyak para sahabat menampilkan ruqyah-ruqyahnya di zaman jahiliyah dulu. Dan ada penegasan dalam hadis sahih yang mulia kata Rasulullah SAW. La ba'sa birruqa malam yakun fihi syirkun. Gak apa-apa kamu melakukan ruqyah selama ruqyah ini gak ada kesyirikan. Masya Allah. Tuh jawabannya udah tegas ya. Jelas. Teman-teman Lucky Pet Channel. Bedanya kalau nggak ada syirik. Nah, para subscriber Lucky Pet Channel. Subscriber. Nih ternyata ruqyah tuh boleh ya, tapi yang syar'i. Ada juga ruqyah yang syirkiyah saat gitu kurang lebih ya. Ruqyah itu boleh yang syar'i dan nggak boleh yang syirki. Nah, Mas Lucky tadi punya pertanyaan bisikin saya di belakang. Itu masalah ruqyah tuh apa aja sih yang penyakit atau apa gitu yang bisa diobatin gitu dari ruqyah. Makanya gini, secara syar'i ruqyah itu adalah doa yang kita baca dan ditiupkan. Jadi kalau doa apapun, mau orang sakit, mau orang sehat, itu bisa. Sakit apapun. Ketika Rasulullah SAW ketemu sahabat yang sakit, cukup dibacakan Bismillah, Bismillah 3 kali, sembuh dengan izin Allah. Iya, artinya doa. Jadi kalau kita doa, ini kan doa ini sebuah ibadah. Dalam hadis sahih yang mulia, ad-du'a huwal ibadah. Doa ini adalah ibadah, di mana Allah senang kalau kita berdoa. Ketika ada sahabat Nabi Muhammad SAW, dia punya sepupu yang kayak orang gila. Didatangkan kepada Rasulullah, kemudian Rasul suruh berbalik badan, Rasulullah pegang bahan, ditepuk pundaknya, ukhruj ya aduwallah 3 kali. Itu ruqyah. Itu apa tuh artinya tuh? Keluar kalian musuh Allah. Ternyata orang itu memang sedang diganggu sama syaitan. Nah, yang ketiga, ruqyah itu kita sakit kepala. Ya, misalkan ente sakit kepala, sebelum ente ikhtiar yang lain, ente minta sama Allah, ya Allah sembuhkan sakitku. Karena di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika sakit, wa idza maritu fahuwa yashfin. Ketika aku sakit, dia yang maha menyembuhkan. Allah yang menyembuhkan. Allah yang berarti mindset di awal harus dirubah. Harus ditanamkan bahwasanya Allah yang menyembuhkan. Allah dulu. Ente sakit nih, ente sakit kepala, ente pegang, ya Allah sembuhkan. Engkau yang maha menyembuhkan sakit ini. Ente sedang meruqyah diri ente tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ente baca Al-Fatihah, niatkan kesembuhan, itu ente sedang melakukan ruqyah. Jadi nggak perlu sama orang lain atau sama ustadz gitu. Iya. Kalaupun nama ustadz boleh selama dia membimbing bahwasanya kesembuhan ini memang Allah SWT yang memberikan kesembuhan itu. Oh, berarti bukan karena si ustadznya. Bukan hanya tubuh, apapun benda juga bisa diruqyah kayak air. Iya. Orang sakit kita bacakan air, di dalam air, media air, ya Allah sembuhkan sakit orang itu, kita minta sama Allah. Enaknya ruqyah tuh gitu, air aja didoain apalagi kamu. Berarti ibaratnya ruqyah itu kayak pengobatan gitu ya? Iya, mau pengobatan. Benar. Pengobatan. Itu kalau ruqyah itu ada ininya nggak sih kayak tadi kan lewat media air, media apa aja biasanya? Bisa, air, makanan. Instagram bisa. Lewat Instagram online gitu ruqyah bisa. Kalau ruqyah itu bagusnya memang langsung. Langsung ya. Langsung ya. Kalau misal ada yang lagi ini kita video call gitu. Itu bisa nggak ngeruqyah kayak gitu? Kalau video call gitu sebenarnya walaupun nggak langsung ya, sebenarnya harusnya langsung. Video call aneh sering begitu ketika ada orang, Ustaz dari jarak jauh ya, tapi aneh membimbing. Baca ini ya, baca ini ya, iya, baca ini ya, bukan mempraktekkan, bukan menterapi gitu. Tapi kita arahkan, oh yaudah sebelum tidur berwudu, sebelum tidur melakukan ini, itu diperbaiki cara minumnya, tangan kanan, yang biasa tangan kiri harus tangan kanan. Oke, teman-teman Lucky Pet Channel, sampai sini udah paham ya? Kalau belum paham nanti coba komen di bawah biar kita balesin, ntar Lucky bagian ngebales. Ini kan tadi teman-teman Lucky Pet Channel udah paham kan penyakit-penyakit apa aja nih yang bisa diobatin oleh ruqyah ya kan. Nah selanjutnya mungkin ada pertanyaan lagi, Pet. Oh ada satu lagi yang mau aneh tanya saat. Iya. Ini ruqyah yang bener sama yang kagak nih gimana bedainnya nih? Gampang bedanya. Kalau ruqyah yang syar'i dia nggak neko-neko.
dia pokoknya berdasarkan Quran dan hadis sudah selesai. Nggak neko-neko tuh gimana misalnya contohnya? Contohnya bacaan yang dibaca kita pahami itu adalah doa sesuai tuntunan hadis, doa sesuai tuntunan Quran. Terus yang dibaca juga memang jelas, nggak komat kamit. Itu yang pertama. Nggak komat kamit, Yang kedua suaranya kedengeran gitu. Iya, suaranya kedengeran. Yang kedua dia nggak memberikan sebuah tawakal kepada selain Allah. Contoh, kalau yang nggak syar'i kan dia ngasih benda. Nih, Benda, kamu keris, taruh di ya sini kan? ya. Terus tempelin benda ya. Ini ada tulisan Quran, kamu Iya, tempelin iya, supaya iya, nanti rumah kamu nggak ini. Pusaka. Kalau yang syar'i dia nggak pakai begitu. Oh, nggak ada gitu. Nggak perlu begitu. Oh, teman-teman. Yang ketiga, Catet yang tuh. syar'i itu dia nggak bisa merasakan adanya jin, nggak bisa melihat adanya jin, dan tidak melibatkan jin di dalam pengobatan itu. Itu yang syar'i. Ini yang banyak masyarakat terjebak tuh Terjebak di situ. Iya. Kebanyakan. Makanya- Rukiah aja, tapi nggak tahu. Ternyata isi dalamnya kita nggak tahu. Nah, gitu yang loh. nggak syar'i adalah yang nggak syar'i. Pertama, banyak orang kita kejebak yang ternyata pengobatan ruqyah yang tidak syar'i adalah berpenampilan lebih ustadz daripada ustadz. Waduh, kadang pakai ini lengkap banget dari ujung kepala sampai ujung kaki tuh biar kelihatan lebih Islami ustadz cuy. daripada ustadz. Ustadz banget lah, kiai banget. Oh, lihat Tapi nih, nggak lihat syar'i. Ustadz nih. Ini Iya, Ustadz guys. ini perukiah nih begini. Coba tuh beliau tuh. Gue nggak Santuy ustadz, banget, santuy banget. Nah, kenapa gue bilang peruqyah tidak syar'i berpenampilan ustadz daripada ustadz? Karena pertama yang kalau kita mau tahu, kalau kita datang ke dia, pertanyaan sederhana yang akan ditanyakan adalah siapa nama ibu kamu? Siapa nama ibu kamu? Buat teman-teman Lucky Pet Channel. Oke. Jadi kalau ada kita datang ke kiai, ke ustadz, kemudian dia nanya siapa nama ibu kamu, berarti dia nggak syar'i. Kenapa begitu? Kenapa nggak syar'i? Karena yang penisbatan di dalam Islam jalurnya ayah. Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Oh, Ali bin Abi iya. Thalib. Oh, yes, 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 Khattab, yes, yes, Affan, yes, Abi yes. Thalib, walaupun mati kafir, tapi penisbatan ini dipakai kepada seorang ayah, Bukan ibu ya? bukan ibu. Cek besok ente datang hari Senin ke bank, minta formulir pegadaian, terus asuransi, ente minta formulir. yang Pasti dia ditanya nanya siapa? nama emak kita ya? Iya, Kenapa benar. nama ibu kandung? Karena berarti kalau yang ditanya nama ibu kandungnya ada pelanggaran syar'i di dalamnya. Oh, itu Baru gampangnya. tahu aku. Mudahnya gitu. Mudahnya gitu ya. Jadi kita nggak perlu berbelit. Coba tanya dia nanya apa, ibu nggak? Iya benar. Besok nih, ini video ini, Iya. ini video ini besok kalau nonton Dukun nih, Dukun ganti akhirnya nih. Dukun ganti. Enggak, Besok dia yang tetap ditanya jalur bapak. Dia tetap Bisa nggak jalur gitu? ibu. Kenapa begitu? Itu yang mau ditanya. Itu Ini kan bingung. Kenapa- ada pelanggaran syar'i di Kenapa dalamnya. harus Kenapa jalur harus bapak ibu? gitu? Kameranya begini. Kenapa harus ibu? Kenapa harus ibu? Iya karena pelanggaran itu yang dia lakukan kayak gitu. Nah, itu kan tadi salah satu contohnya yang nama ibu. Ada lagi nggak contoh yang lain? Ada, dia naruh ngasih benda. Benda. Misalkan dia ngasih benda cincin, dia ngasih keris, dia ngasih tulisan-tulisan Arab. Oke. Nih, taruh di rumah kamu ya. Sebenarnya gini. Ini buat teman-teman Lucky Pet Channel supaya nggak kejebak ya. Iya. Buat kalian yang sering naruh ayat kursi di rumah, Nah, itu sering banget tuh, banyak tujuannya banget. supaya setan nggak takut, itu salah. Walaupun itu ayat kursi. Walaupun Kenapa? itu ayat kursi. Walaupun satu rumah isinya Quran, itu nggak akan membuat setan takut kecuali ayat Quran itu dibaca. Itu poinnya di situ. Kalau pakai radio kayak gitu, bacain. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Paling tidak kita niatkan. Dibaca Jadi, bukan ditempel. dipajang. Terus kayak aneh ini kan sering kalau ngerukyah itu bawa minyak wangi. Aneh sering tuh ke jamaah. Saya bilang, Bu, nih minyak wangi yang saya punya. Ini minyak wangi saya ajaib. Ibu megang minyak wangi saya, datang ke restoran mahal terkenal di Jakarta. Gratis. Pegang minyak wangi saya, duduk di restoran itu nggak akan bayar. Kenapa? Karena cuma duduk doang. Kecuali ente makan, minum baru bayar. Yes. Oke. Itu kita Kena tabrak banget nih. logika mereka tuh kita tabrak Iya dengan iya itu. iya Iya iya. nggak? Iya. I see. Sampai nggak lo? Sampai. Sampai kan? Ilmunya dari kacau aja ilmunya. Mantap. Kan tadi disebutin masalah apa? Kasih ayat-ayat Quran. Itu sebenarnya banyak tuh kan yang di teman-teman kita juga nih Lucky Pet Channel biar tahu. Ada pajangan yang bulat, gambar singa, gambar Ada juga yang golok. ditulis-tulis di bahan Iya. itu taruh dompet. Iya. Itu gimana? Gini, kalau kita belajar ilmu sihir, ya saya beberapa kali sampaikan ini. Kalau kita belajar ilmu sihir, itu pertama ada ilmu harfi. Ilmu harfi adalah huruf, ya ilmu huruf. Nah, umumnya para dukun atau orang-orang yang mempelajari ini, dia meyakini di setiap huruf ada khodamnya. Oke, setiap huruf ada kodam tuh teman-teman. Nah, channel ya. Nah, makanya ada ilmu huruf, kemudian yang kedua ada ilmu bastu wa taksir. Bastu wa taksir ini cara menuliskan huruf. Nah, cara penulisan ilmu sihir itu ada 3.
Pertama ada sihir mufrad, ada sihir muzawwad, ada sihir murakkab. Sihir mufrad adalah huruf. Ya misalkan jim, jim aja. Jim aja. Kof udah selesai. Atau huruf alif aja. Itu sihir mufrad. Nah, kalau kita lihat cuma satu huruf, misalkan tulisan huruf aja, misalkan jim, jim di motor kita selesai satu huruf, maka tanpa disadari orang itu memang meyakini di huruf jim itu ada khodamnya. Tapi kalau sihir muzawwad, penulisan sihir muzawwad itu ada dua. Kalau nggak huruf, angka. Kalau nggak huruf, simbol. Misalkan huruf jim, terus ada simbolnya bintang. Ya kan? Atau angka ada angka, misalkan jim itu angka keberapa? Alif, ba, ta, sa, jim. Jim kelima berarti 5. Jim dan 5. Biasanya begitu. Itu cara penulisan sihir. Nah, sihir ketiga ada sihir murakkab. Murakkab ini gabungan antara huruf, simbol, dan angka. Makanya kalau kita lihat di tulisan-tulisan tembok, bulat, kemudian ada huruf, angka, simbol, maka dinamakan azaim. Azaim ini adalah mantra-mantra. Kalau mufradnya adalah azimatun. Azimatun mantra. Tapi kalau digabungkan semua namanya azaim. Mantra. Azaim. Nah, ini kalau dibahas, ini seru nih kalau pembahasan ini. Panjang ya? Panjang. Oke teman-teman Lucky Pet Channel, tadi kan udah dengar sendiri ya bahwa ada beberapa orang-orang yang suka pakai jimat itu kan ternyata dapat dari ruqyah yang tidak syar'i. Nah, itu perbedaan yang syar'i sama nggak syar'i. Nah, ini sekarang gua ada pertanyaan buat Ustaz. Oh, lu nih nanya. Iya. Oke. Ciri-ciri orang yang kena gangguan jin. Nah, gue punya temen nih kan, tidurnya pagi, sekeluarga tidurnya pagi. Iya, bisa jam 10 pagi baru tidur. Nah, itu jadi malam jadi pagi, pagi jadi malam. Nah, itu apakah bisa termasuk jadi gangguan jin tuh? Nokturnal. Iya, nokturnal. Iya, bener. Oke, ciri-ciri orang kena gangguan jin pertama dalam segi ibadah. Contoh pada saat sholat, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Tadi gue ingatin bahwasanya dia lupa rakaat sholat. Itu satu ya. Iya, karena nasta'in. Dia selalu kepikiran tentang benda-benda yang hilang yang gak ketemu. Benda gue tahu mana? Terus itu ciri-ciri orang lagi sholat. Allahu Akbar. Dia ragu. Ini rakaat keberapa? Ibadah gue diterima nggak ya? Dibikin was-was di situ. Terus yang ketiga ketika sholat Allahu Akbar. Nguap terus ya. Itu kadang rasa-rasa pengen kentut juga tuh satu. Itu ada juga ketika sholat. Ketika dia tidur selalu dibikin nyaman, tidur tengkurap. Tidur tengkurap itu tidur yang dibenci Allah. Tidur tengkurap tidur yang dilarang. Bahkan kata Rasulullah SAW, tidur para penghuni neraka jahanam. Tidur tengkurap ini syaitan menunggangi punggungnya dan dia asik bermain di punggungnya. Aduh, itu orang kuda-kudaan ya. Terus orang yang lagi tidur biasanya sering dibikin giginya beradu. Kretek. Coba cek. Oh, itu salah satu. Ciri-ciri wah, punya temen nih kayak begini nih. Ada. Giginya beradu mulu. Terus kalau lagi tidur mimpi jatuh dari ketinggian, terus ketinggian direp-rep. Nah, itu rep-repan tuh. Dia teriak nggak bisa. Terus orang-orang yang diganggu ketika tidur biasanya mimpinya mimpi buruk. Dulu yang gue tahu yang sering mimpi buruk Evita Mala dulu. Lagu itu. Itu lagu. Tadi bicara mimpi buruk. Terus dulu deh. Itu mimpi buruk. Terus mimpi ketemu orang yang sama. Terus mimpinya harimau, mimpi tsunami, mimpi-mimpi yang nggak nyaman itu mimpi yang datangnya dari syaitan adalah ciri-ciri gangguan jin. Oke. Terus yang ketiga, orang-orang yang diganggu sama jin kondisi sadar kayak gini, karakternya mudian. Mood-moodan. Gampang berubah. Oke. Yang kadang yang marah tiba-tiba nggak marah. Kalau marah dia harus meledak. Kenapa orang-orang yang marah dia harus meledak? Karena suaranya itu, kenapa dia harus berteriak? Karena suara teriakan itu harus nyampe ke hati yang orang dimarahin. Berarti maka orang-orang yang lagi marah tuh hatinya lagi jauh. Beda orang yang lagi jatuh cinta. Katanya biar jauh tetap dekat. Iya, kamu di mana? Yang sehat ya, kalau kamu sakit yang ingin aku siapa gitu. Itu kan beda. Itu karena cinta. Tadi tuh ada pertanyaan sebenarnya tuh ada suka ngobrol-ngobrol sama kawan. Itu kan tadi bisa mimpi buruk ya. Kalau mimpi basah itu mimpi buruk kan sih? Mimpi basah juga. Mimpi dicintai sama jin itu. Ciri-ciri ada. Cinta tuh ya. Aduh. Mimpi basah lagi tidur disiramin air kan basah. Tapi kalau cakep ya kadang jin cakep. Nah, kalau dinikahin? Nah, jin itu nggak ada yang cakep. Dinikahin. Cantik-cantik jin tetap buruk bentuknya. Ya, kondisi yang kondisi sadar itu. Jadi ketika dia diganggu jin kayak tadi, mudah marah, kemudian terus dia peka. Kalau lihat orang dia bisa tahu nih orang ini benar apa enggak. Dia itu tahu. Dia bisa
nangkep itu. Itu orang-orang terus galau, gagal move on, itu banyak sekali. Makanya sekarang banyak kasus yang kalau dia galau terus nggak nikah itu juga gagal nikah. Ya? Kalau di Jakarta nih saranin jangan lewat Kelapa Gading. Karena Kelapa Gading kenalan nama gagal bersanding. Cakep dong ini lama-lama. Apalagi mampir ke daerah Jogja kan. Apaan tuh? Jodoh orang gue yang jaga. Iya, jodoh orang gue yang jaga Jogja. Bener. Bang Oboy tadi denger punya usaha di Palembang tuh bahaya. Apa tuh? Palembang pacaran lama tapi mesti ngambang. Bau dong. Itu makanya Itu nih. cirinya tuh. Nah, itu tadi belum kejawab tuh. Yang tidur pagi. Iya, tidur pagi sama. Jadi jin ganggu itu sebenarnya susah tidur. Insomnia berarti ya? Susah Insomnia. tidur atau tidur mulu. Nah, yang tidur mulu. Itu juga. salah satu ciri gangguan jin karena jin itu bikin kita susah tidur atau tidur mulu. Tidur mulu juga bisa dong. Dikit-dikit dia tidur, dikit-dikit dia Pelor, tidur. pelor, nempel Tidurnya molor. kok cuma dikit misalkan. Kayak itu ngaruh. Itu ngaruh. Ya, Ngaruh ya. ngaruh banget. Berarti susah tidur sama kebanyakan tidur. Terus kalau dua-duanya tidurnya gangguan berdengkur, tidurnya juga berdengkur Ngorok, keras, ngorok. Kalau bahasa penyakitnya ada hiperapnea. Tapi kalau dia diganggu jin biasanya ngoroknya ngagetin. Wok, wok. Oh, dari gigi 1 ke gigi 3 tuh naiknya. Insyaallah. Itu tuh. Pengaruh. Berarti kan bisa aja dia ngorok gara-gara capek, Sat. Iya itu hiperapnea. Ya paling tidak gitu ciri-ciri orang kena gangguan jin. Jadi semua lini diganggu pada saat ibadah, pada saat kondisi sadar, tidur. Terus penyakit juga sering sakit di bagian kepala, perut. Umumnya kalau sakit biasanya sakitnya itu selepas asar, pagi sampai siang dia sehat, selepas asar dia sakit. Itu gangguan ya? Itu gangguan. Karena itu masuk lagi pembahasan yang nanti akan disampaikan di Oh, ini panjang nih Panjang, bahasannya nih karena panjang. problematika perizinan itu panjang banget. Panjang, teman-teman. karena- Jadi teman-teman Lucky Pet Channel bisa nonton yang full videonya nanti di channel Ustadz Saha dan ada gua sama Lucky. ya insyaallah ya. Insyaallah. Channelnya apa, Star? Nih, nanti di bawah nih ada nih. Iya. Sat, nanti ada di sana, Sat. Iya iya. Nanti ada di nih, sana, kasih nih ya. Nih. Gitu ya. Jadi kayaknya udin dulu Bib deh. Udahin dulu ya. Iya, honger gue. Sat juga honger kan ya? Iya. Gila, udah jam brokap ini. Banyak gangguan nih. Kayaknya ada banyak gangguan juga. Gangguannya apa ya? Pada mati. Beb, cukupin dulu ya hari ini ya. Siap. Kita Tar dulu. Ini kita mau closing. Kita lanjut ke sebelah. Oh, pindah channel langsung. Iya, langsung tar dulu dong. Kita tutup yang ono. Iya, ini mulai di Kita sini. masuk yang Assalamualaikum Sokin. teman-teman nih. Kita nanti ngobrol bareng dengan Lucky Pet Channel ya. Yoi. Masya Allah, collab dengan Bang Pet dan Bang Lucky. Lucky apa Lucky sih? Lucky. Lucky. Ya. Oke. Oke ya. Kita tutup dengan kafaratul majelis dan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Oke. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah. Wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak kesokin. Lucky Pet Channel. Apa nama channelnya? Lucky Pet Channel, Ustaz. Masya Allah, ajib. Lucky Pet.